Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis isu dan gagasan kreatif dalam upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Nuhuda, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2022. Saya bekerja di instalasi gizi RSPAD Gatot Subroto sebagai terampil nutrisionis. Smart governance adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertuju pada perwujudan dalam pelayanan publik di bidang pemerintahan secara efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Berikut adalah beberapa isu yang saya temukan di instansi saya bekerja. Yang pertama, siklus menu masih kurang variatif. Yang kedua, kurang optimalnya diet rendah garam pada pasien. Yang ketiga, kurang optimalnya penjamah makanan dalam penggunaan APD. Yang keempat, kurang optimalnya pelayanan gizi di penyelenggaraan makanan. Yang kelima, kurangnya iptek pada pegawai di instalasi gizi. Dari kelima isu tersebut, kemudian dilakukan analisis prioritas isu masalah berdasarkan metode APKL dan didapatkan untuk isu peringkat pertama, yaitu kurang optimalnya diet rendah garam pada pasien dengan skor A5, P4, K5, L4 dengan jumlah 18. Dari 5 isu APKL teratas diambil peringkat 3 besar. Kemudian dilakukan penapisan isu melalui metode USG dan didapatkan untuk isu dengan peringkat pertama, yaitu kurang optimalnya diet rendah garam pada pasien. Nah, kita sudah mendapatkan isu kurang optimalnya diet rendah garam pada pasien. Fakta di lapangan yang pertama, kurangnya informasi diet lebih detail mengenai diet rendah garam yang dibutuhkan pasien, sehingga ditentukanlah semua pasien mendapatkan diet rendah garam 1. Yang kedua, menu diet rendah garam kurang menarik, sehingga menyebabkan nafsu makan pasien menjadi berkurang. Kemudian yang ketiga, karena nafsu makan pasien berkurang, maka yang pasti sisa makanan pasien dengan diet rendah garam banyak, yaitu sekitar di atas 20%. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan jika isu ini tidak tertangani adalah: yang pertama, tidak tercapainya standar pelayanan minimal yang dianjurkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yaitu sisa makanan harus kurang atau tidak boleh sama dengan 20%. Kemudian yang kedua, penyembuhan pasien menjadi tidak maksimal karena asupan pasien kurang. Yang ketiga, menurunnya angka kepuasan pelayanan terhadap rumah sakit karena pelayanan dianggap kurang. Yang keempat, resiko terjadinya komplikasi. Jadi dalam jangka waktu yang panjang, jika pasien tidak tercukupi asupannya, maka dapat menyebabkan munculnya komplikasi. Beberapa gagasan kreatif untuk penyelesaian isu yang saya anjurkan adalah: yang pertama, membuat bumbu dasar khusus untuk diet rendah garam. Kemudian yang kedua, mengembangkan atau memodifikasi menu diet rendah garam agar lebih menarik dan dapat diterima oleh pasien.
Demikian pemaparan dari saya tentang analisis isu dalam upaya mewujudkan smart governance. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.